pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai video pembelajaran. Video pembelajaran ini adalah salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat kita create, kita buat sebagai video penuntun atau sebagai video tutorial atau sebagai video pemberian materi dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalam video pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam proses pembuatan dan penyiapannya. Dalam membuat video pembelajaran, kita perlu menyiapkan bahan video pembelajaran itu. Nah, bahan untuk membuat video pembelajaran itu yang pertama adalah kita harus membuat storyboard video pembelajaran itu. Kemudian dari storyboard yang ada, jadi storyboard itu adalah intinya sketsa atau alur dalam membuat video pembelajaran, supaya video pembelajaran itu memiliki arah dan waktu dan isi yang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuat narasi pembelajaran. Nah, narasi pembelajaran itu ya seperti ini, seperti yang kita dengarkan ini adalah bentuk narasi dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah membuat slide tayangan presentasi. Kemudian yang terakhir adalah mengedit dengan alat editing video yang sudah banyak itu. Nah, kita ulangi bahwasanya video narasi. Video narasi itu adalah video yang menarasikan isi pembelajaran, baik jika dilengkapi dengan video diri kita saat menjelaskan seperti ini atau saat mempresentasikan seperti ini, sehingga akan timbul kesan bahwa kita itu live dalam menjelaskan, itu ada kita di situ gitu. Kemudian yang kedua adalah membuat slide tayangan presentasi. Nah, video slide tayangan presentasi ini adalah video yang berisi slide materi presentasi PowerPoint yang dapat dibuat dengan PPT kemudian direkam. Seperti yang muncul di sebelah kanan kita ini, di layar sebelah kanan atas ini adalah bentuk tayangan slide yang sudah kita rekam di PPT, bisa menggunakan alat perekam layar. Nanti video tutorial untuk penggunaan alat perekam layar akan kita sajikan di video tersendiri supaya teman-teman bisa merekam layar presentasi. Nah, tentunya ketika membuat video materi kemudian tayangan PowerPoint bisa saja berbarengan, di mana video real kita hidupkan mikrofonnya, kemudian di slide tayangan presentasi videonya kita matikan, kemudian nanti tinggal disatukan gitu dalam video editing. Jadi antara video narasi itu satu video, kemudian video slide tayangan presentasi satu video, kemudian kita satukan. Nah, kenapa ini harus kita sendiri-sendirikan? Ini adalah solusi untuk membuat video itu biar menarik, supaya teman-teman kalau melihat video seperti di ruang guru itu, nah jadi ada narasi, kemudian ada slide, ada background yang menarik begitu, sehingga nanti kita menyatukan antara video narasi kita itu dengan video dari tayangan slide PowerPoint. Itu adalah tujuannya. Kemudian kita kembali ke storyboard, bahwasanya untuk menyiapkan video yang baik kita harus membuat storyboard. Nah, storyboard itu memerlukan unsur-unsur yang harus kita siapkan. Tentu saja pembelajaran itu terdiri dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Nah, sehingga dari itu kita harus meramu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup itu dijabarkan dalam bentuk penjabaran, deskripsi. Kira-kira di kegiatan pendahuluan itu nanti deskripsinya apa, kemudian visualisasi itu adalah yang tampak apa, yang tampak itu kitanya dan materinya misalnya, kemudian audionya itu apa yang terdengar, suara kita atau tambahan suara yang lain, kemudian waktunya itu berapa menit untuk kegiatan pembukaan itu. Nah, kemudian
Ini adalah contoh dari storyboard. Nah, storyboard tadi yang saya katakan di situ, misalnya ada identity atau identitas pembuatan video itu apa, kemudian nomor kegiatan opening pendahuluan ya, kemudian opening guru ngapain, kemudian visualisasi itu apa yang tampak, nah, yang tampak itu apa, kemudian audio itu nanti suaranya apa, kemudian durasinya apa, itu opening ya. Di contoh itu terlihat bahwa opening menggunakan opening logo-logo sekolah, tetapi langsung saja juga bisa opening biasanya assalamualaikum, kemudian kita mengajak berdoa, kemudian memotivasi, nanti yang masuk suaranya apa, kemudian durasinya berapa. Nah, intinya storyboard itu adalah menceritakan apa namanya, secara ringkas, agak detail begitu, deskripsi kegiatan kita dalam membuat video pembelajaran, mulai dari opening, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Oke, itu storyboard. Kemudian apa saja alat-alat yang perlu disiapkan untuk membuat video pembelajaran? Nah, teman-teman, alat-alat yang kita siapkan untuk membuat video pembelajaran tentu saja adalah kamera. Kamera kita bisa menggunakan kamera dari handphone kita ini, karena sekarang kan udah canggih ya, pakai HP kita sudah bisa. Kemudian kita siapkan green screen. Green screen itu sangat gampang ya, misalnya tidak perlu yang proper begitu, kita bisa saja menggunakan green screen itu dari jilbab yang berwarna hijau, kemudian kita tempel di tembok, kita rekatkan dengan solatif, itu sudah bisa. Atau mungkin kalau ada tembok hijau ya langsung aja kita gunakan tembok hijau aja. Jadi tidak perlu mahal-mahal untuk green screen. Saya kira teman-teman gampang sekali mendapatkan apa namanya, jilbab yang warnanya hijau atau kain yang warnanya hijau digunakan untuk sebagai green screen yang kita tempel di tembok. Nah, kemudian kalau kita sudah membuat video rekaman ya tadi dengan green screen dan kamera ini, kemudian kita sudah merekam tampilan slide PowerPoint-nya dengan alat perekam layar, kemudian kedua video ini sudah kita simpan dalam satu memori di laptop atau di HP. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengedit video tersebut. Nah, alat pengedit video pembelajaran ini salah satu yang paling mudah ya teman-teman bisa melihat adalah menggunakan VPN video. Jadi nanti teman-teman bisa download di handphone atau download di laptop aplikasi VN video, maaf VN video ya, VN video. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mengedit itu. Nah, bagaimana cara mengedit video dengan VN video? Itu akan dapat kita saksikan. Caranya adalah seperti ini. Baik rekan-rekan, bagaimana cara kita untuk melakukan editing dengan menggunakan VN video ini ya. Jadi langkah pertama kita harus mendownload VN video terlebih dahulu, baik di App Store atau di Play Store ya rekan-rekan. Kita cari VN video editor begitu. Kemudian ini VN Video Editor ini kita download, kemudian setelah download kita buka ya rekan-rekan. Baik rekan-rekan, untuk VN Video Editor ini kalau kita sudah mendownload akan ada menu seperti ini, kemudian di sini ada profile, kita bisa masuk atau daftar begitu, kemudian di sini ada menu home ya, proyek kita ada atau tidak begitu, kemudian di sini ada setting. Nah, setting kita sudah watermark-nya otomatis sudah apa namanya di off kan ya, jadi ini sudah tanpa watermark begitu teman-teman. Oke, kemudian bagaimana selanjutnya kita melakukan editing menggunakan VN video ini? Baik, yang pertama kita tambahkan tombol plus terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan ada apa namanya semacam menu mana yang akan kita pilih. Kita pilih tambah baru gitu ya, tambah baru. Nah,
Di sini teman-teman untuk menu tambah baru yang pertama kita harus menetapkan background awal dulu. Background awal itu adalah background supaya kita dapat menggunakan background itu dari awal sampai akhir. Misalnya adalah background kalau untuk video pembelajaran ya bisa background yang menarik gitu ya. Ini kita contohkan, kita tambah baru, kita cari yang foto karena backgroundnya berbentuk foto, kita pilih ini. Oke, kita pilih ini adalah sebagai ada kayak ruang kelasnya begitu. Kemudian di sini ada seperti tempat kita untuk menjelaskan. Oke, selanjutnya teman-teman, kita misalnya akan membuat video ini sekitar berapa menit begitu ya teman-teman. Nah, untuk membuat berapa menit video itu, maka kita harus melakukan setting ya kepada background ini. Nah, background ini harus kita setting. Nah, teman-teman. Nah, ini kan di sini baru muncul 3 detik ya, teman-teman. Maka ini harus kita panjangkan dengan cara ini ya. Di sini kita ketuk begitu. Kemudian di sini ada tanda panah ke kanan, maka kita panjangkan ke kanan. Kira-kira nanti video kita akan menjadi berapa menit? Maka kita harus membuat background ini dari awal sampai akhir dulu. Ya, ini kita setting misalnya menjadi sekitar berapa menit gitu kan. Di sini misalnya sekitar berapa menit ya? Sekitar 4 menit atau bahkan sampai 30 menit juga tidak masalah ya. Nah, ini kita tarik begitu terus. Ini sudah 2 menit sekian detik ya. Oke, misalnya kita cukupkan sampai 5 menit. Nah, ini proses untuk menarik ini memang agak lama. Nah, background ini adalah gambar suka-suka teman-teman saja. Gambar itu sebagai gambar apa begitu ya. Jadi sukanya teman-teman aja. Yang penting gambarnya adalah gambar yang bisa mengakomodir sebagai background dan tidak mengandung unsur sara dan pornografi ya. Kalau sudah kita memasukkan background ya di sini, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memasukkan video yang sudah kita ambil rekamannya dengan green screen ya. Di sini ada menu plus gitu ya. Saya ulangi, di bagian atasnya background tadi ada menu plus, kita tambah bahan begitu ya. Kebetulan kita sudah merekam video yang menggunakan green screen ini. Ini sudah kita rekam. Nah, kemudian kita kasihkan di sini begitu. Nah, ini coba kita potong dulu sampai mana nanti video ini siap untuk kita. Assalamualaikum. Oke, ini di sini mungkin ya. Nah, kita akan ketahuan di situ, kita cut gitu. Yang di sini ya. Ini kita cut begitu. Lalu ini kita hapus. Kemudian ini kita bawa ke sini. Nah, supaya pas. Oke, kita coba untuk putar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sudah rekan-rekan ada Mas. bunyi salamnya. Oke, kemudian teman-teman di sini kita bisa menggeser-geser, meletakkan video ini di mana begitu ya. Kita letakkan di sini. Oke, kemudian di sini kok masih ada background yang green screen. Bagaimana cara menghilangkannya? Di sini kita klik, di sini ada karoma ya. Karoma ini adalah tempat untuk mengatur menghilangkan background. Nah, ini kita tinggal kita gerakkan, background sudah hilang, kok masih belum gitu cerah. Nah, di sini ada berbagai macam, ada intensitas ya. Kalau misalnya masih seperti ini, intensitasnya kita besarkan, maka akan menjadi jernih. Kemudian tumpahannya kita kecilkan, akan menjadi lebih bagus. Jadi ini tergantung pengaturannya. Kita
bisa intensitasnya clearkan biar lebih jernih ya. Kalau kita rendahkan masih kelihatan nih jeleknya, kemudian ini kita tingkatkan. Kemudian kalau tumpahannya ini terlalu tinggi, kurang begitu rapi, maka kita turunkan. Nah, kan jadi seperti ini sudah tampak tidak ada sudah tidak ada green screen lagi. Kemudian teman-teman mungkin videonya akan disesuaikan, maka di sini ada pangkas ya. Pangkas itu adalah mengatur sampai di mana video itu nanti kita pangkas atau tidak, maka tinggal dipendekkan atau diturunkan. Nah, di sini ada ukuran untuk original, ada ukuran untuk TikTok, ada ukuran untuk YouTube gitu kan. Ini misalnya ukuran untuk TikTok. Nah, segitu ya. Kita selesaikan. Oke, sudah. Nah, kemudian kalau sudah, nah kita bisa mencoba memutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara Mungkin kelihatan, maka ini kita turunkan aja di sini gitu ya. Oke, ini tadi sudah ada video terkait dengan pembukaan. Lalu mungkin sebelum itu kita membutuhkan video-video teks atau mungkin narasi sebelum langsung ke materi gitu ya. Maka di sini kita bisa menambahkan semacam teks begitu. Nah, jadi kita di sini bisa menambahkan teks yang dapat untuk menunjang pengenalan atau dalam pengenalan itu ya. Oke, nanti kita coba sesuaikan. Di sini kita bisa kasih tag, bisa kasih title. Di sini ada template ya. Template-nya apa? Misalnya seperti ini ya. Kita tinggal pilih mana yang menarik bagi kita. Misalnya ini, misalnya ya. Kita ketik misalnya materi kita adalah judul dari pembelajaran ya. Ini tergantung teman-teman nanti mau menuliskannya bagaimana, dan ini bisa kita besar, bisa kita kecilkan gitu ya. Dan kita oke. Di sini nah, tag-nya itu kan 3 second, maka video ini bisa kita taruh di sini supaya tidak menabrak dengan tag opening gitu kan. Oke, kita coba putar, coba dari awal. Oke, muncul seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kok ini teman-teman, ini template seperti ini banyak ya. Cuma tadi kelemahannya warnanya kurang match. Nah, maka ini kita hapus saja, kita tambah teks lagi. Kita cari template yang warnanya tidak putih gitu ya, supaya bisa lebih menarik gitu. Misalnya misalnya kita coba cari dulu. Nah, ini mungkin yang bisa ya. Di sini kita tulis, bisa enter. Oh, nampaknya agak terbatas ya. Judul ini ya kita tulis saja
Ya, ini materi 8, karena ini tugas ke-8 gitu ya. Oke, sebagai opening ini kita coba ya, play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Rekan-rekan teman-teman lebih mahasiswa yang kreasikan lagi berbahagia, gimana pada supaya kesempatan kali ini kita menarik akan gitu. berbicara mengenai video pembelajaran. Selanjutnya setelah kita ngomong seperti ini kan sudah ngomong pembelajaran awal dan akhir. Nah, kemudian bagaimana memunculkan uh, PowerPoint-nya begitu ya. Maka di sini kita bisa menambahkan lagi untuk video satunya, video yang kita sudah merekam sudah merekam dari PowerPoint itu. Nah, kita klik tambahkan ini, kita tambahkan bahan, kemudian mungkin kita sudah menyiapkan dari PowerPoint yang sudah kita rekam atau merekam layar ya. Kemudian ini ukurannya kita sesuaikan dengan tempat yang ada. Oke, ukurannya kita sesuaikan dengan tempat yang ada. Di sini coba kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai video pembelajaran. Oke, ini ya yang bagian atas ya, yang bagian atas jangan lupa. Ini yang suara kita, ini background, ini suara kita, dan video ini adalah ya PowerPoint. Ini kita sesuaikan, mungkin ya, ini bisa kita putar, ini bisa kita pangkas, ini ada yang hitam-hitam, kita hilangkan saja. Oke, nah untuk membuat video PowerPoint ini supaya bisa di green screen, kita juga bisa menggunakan layar PowerPoint-nya warnanya adalah hijau ya teman-teman. Tapi mungkin ada kelemahan di sini kalau menggunakan PowerPoint. Jadi beberapa gambar itu kalau menggunakan perekam layar kurang jelas. Ini tips yang lebih kalau kita ingin lebih ribet, kita bisa menyisipkan gambar atau menyisipkan slide yang sudah kita simpan menjadi gambar yang backgroundnya tidak mengganggu, lalu nampak di sini, atau kita insertkan teks, insert teks seperti tadi di menit keberapa. Nah, itu cuma membutuhkan waktu editing yang cukup lama ya. Oke, kita lihat. Video pembelajaran ini adalah salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat kita create, kita buat sebagai. Oke, sini sampai di sini mungkin ya kita potong. Nah, ini kita delete. Nah, oke. Ini kita lanjutkan. Video penuntun atau sebagai video tutorial atau sebagai video pemberian materi dalam proses pelaksanaan. Oke, ini kita cari yang mungkin cut lagi karena belum pas gitu ya. Oke, coba kita Pembelajaran. Nah, di dalam video pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. coba kita cari dulu di mana letak tagnya. Dalam proses pembuatan dan penyiapannya. Nah, di sini sudah mulai muncul tagnya yang kita perlukan, maka kita potong di sini, kemudian yang ini kita hapus sisanya, kemudian kita coba preview lagi. Dalam membuat video pembelajaran, kita perlu kita atur di sini prosesnya mungkin terlalu tinggi, kemudian ini kita bisa pangkas lagi sedikit begitu ya. Oke, nah, kita paskan, kemudian di sini kan sudah hijau ya, sama, tinggal kita klik aroma tadi, di sini ada intensitas, nah, tinggal kita hilangkan layar hijaunya, cuma intensitasnya kita agak jelek teksnya karena tadi cepat-cepat menata PowerPoint-nya tidak bagus ya. Oke, sudah kelihatan seperti ini. Kita menyiapkan bahan video pembelajaran. Nah, ini kurang sini ya.
pembelajaran itu. Nah, bahan untuk membuat video pembelajaran itu yang pertama adalah kita harus membuat storyboard video pembelajaran itu. Kemudian dari storyboard yang ada, jadi storyboard itu adalah intinya sketsa atau alur. Kita percepat saja akan keluar tulisan-tulisan Baik jika dilengkapi dengan video diri kita saat menjelaskan seperti ini atau saat mempresentasikan teks yang ada di atasnya. Oke, ini di sini kita lihat sampai dan waktunya itu berapa menit untuk kegiatan pembukaan itu. Kemudian ini adalah contoh dari storyboard. Nah, storyboard tadi yang saya katakan kegiatan pembukaan itu. Adalah contoh dari storyboard. Nah, storyboard tadi yang saya katakan. Oke, mungkin cukup. Storyboard dirasa cukup sampai di sini. Yang belakang-belakang ini kita potong ya, kita sesuaikan. Ini juga kita potong. Sorry. Ini kita pangkas gitu. Ini kita hapus hasil sisa-sisanya. Kemudian ini juga kita potong, ini kita hapus. Nah, kemudian di sini ada penutupnya, kita teks penutup bisa ini kita bisa hapus, kita tambahkan teks lagi di akhir teks untuk selesai video ya. Teks untuk selesai video kita tambahkan. Bisa kita tambahkan. Oke, ini kita bisa tambahkan. Kita tambahkan tag untuk selesai video. Di sini ada pilih title template. Ya, mungkin di sini. Sini. Oke, mungkin ini selesai begitu. Kita paskan di sini waktunya. Dan ini yang terakhir kita pangkas, kita delete. Nah, mungkin ini ya. Contoh dari story. Oke, sudah ada ucapan penutupnya. Kemudian kalau sudah, maka video ini bisa kita simpan ya. Kita bisa simpan sebagai proyek di sini. Kalau kita simpan sebagai proyek di sini, ini masih bisa diedit-edit ya, yang tadi di 1 GB ya, 5 menit. Kemudian kalau sudah kita bisa selesai. Nah, ini ukuran file segini, kita klik selesai. Ini adalah melakukan proses rendering atau mengekspor video itu sampai selesai dan siap digunakan atau siap diunggah di video YouTube atau di TikTok atau di Instagram begitu. Ini nanti ada peringatan ini mengekspor video, kita tidak diizinkan sampai layar terkunci. Tips bagi teman-teman yang pertama, kita tidak boleh tadi di awal ya, jangan sampai belum disimpan proyeknya atau bahan file mentahnya disimpan di sini. Kemudian kita close, nanti akan hilang ya. Hilangkan sudah kita kerja agak lama nanti sayang. Jadi kita simpan dulu.
di project, kemudian baru kita ekspor video supaya siap untuk digunakan. Kita tunggu waktunya mungkin agak lama. Oke, ini sudah 100% dan ini video sudah siap, kita simpan saja. Kita simpan ya di sini video ini, lalu ini kita bisa berbagi, dikirim ya di Facebook, TikTok atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Oke, rekan-rekan, ini ya hasil dari editan video kita. Ini bisa dibagi, disimpan atau dihapus. Di sini kalau berbagi bisa disebar berbagi di mana, di TikTok atau apa, atau disimpan di memori HP, disimpan di video memori HP kita simpan begitu, otomatis nanti sudah akan muncul di sini di memori HP kita, tinggal kita putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu teman-teman adalah cara untuk menggunakan aplikasi VN Video untuk melakukan editing video. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya.